Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Sadifa dengan NPM 2117061031. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik PCR. Apa itu teknik PCR? PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat banyak salinan dari suatu segmen DNA. Proses ini akan menghasilkan sejumlah besar salinan dari sampel yang awalnya kecil. Dengan adanya amplifikasi segmen DNA, memungkinkan kita untuk mendeteksi virus atau bakteri patogen, identifikasi individu atau sidik jari DNA, dan beberapa penelitian ilmiah yang melibatkan manipulasi DNA. Secara umum, PCR dibagi menjadi dua, yaitu PCR dan real-time PCR. Selanjutnya, apa itu fungsi PCR? Polymerase chain reaction merupakan teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA. Dengan alat ini, memungkinkan sejumlah kecil sequence DNA tertentu disalin berkali-kali untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisis atau dimodifikasi secara tertentu. Sebagai contoh, PCR dapat digunakan untuk menambahkan situs enzim, restriksi atau memutasikan atau mengubah basa tertentu pada DNA. PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan sekuens DNA tertentu dalam sampel. PCR memanfaatkan enzim DNA polimerase yang secara alami memang berperan dalam perbanyakan DNA pada proses replikasi. Prinsip kerja PCR adalah perulangan siklus untuk sampel menggandakan DNA. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Selanjutnya ada komponen PCR. Yang pertama ada template DNA. Fungsi DNA template di dalam proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. Yang kedua ada DNTPS atau Deoxynucleotide Dalam proses PCR, DNTPS bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstansi DNA. Yang ketiga ada primer. Primer atau primer DNA merupakan sekuens DNA yang komplement terhadap sekuens yang akan diamplifikasi. Keberhasilan suatu proses PCR sangat tergantung dari primer yang digunakan. Yang keempat ada buffer. Reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh karena itu, untuk melakukan proses PCR diperlukan buffer PCR. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Yang terakhir ada DNA tag polimerase. Enzim polimerase DNA berfungsi sebagai katalis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada proses PCR, enzim ini diperlukan untuk tahap ekstansi DNA. Selanjutnya, tahapan proses PCR terbagi menjadi 3. Yang pertama ada denaturasi. Istilah denaturasi sering juga disebut tahap peleburan atau melting. Tahapan ini berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Pada tahap ini, ikatan hidrogen DNA akan terputus dan DNA menjadi berbekas tunggal. Umumnya tahapan ini dilakukan agak lama untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi template atau patokan bagi primer untuk menempel. Yang kedua ada annealing. Tahap annealing atau penempelan berada setelah proses denaturasi. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan basanya. Tahap ini dilakukan biasanya pada suhu sekitar 40 derajat sampai 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak sesuai menyebabkan gagalnya penempelan primer atau primer menempel di sembarang dinding. Durasi tahap ini berkisar antara 1-2 menit. Yang terakhir ada elongasi. Elongasi atau pemanjangan atau dikenal juga dengan istilah extension. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang digunakan. Dengan tag polimerase, biasanya suhu berada di kisaran 76 derajat Celcius. Proses ini terjadi setelah tahap annealing atau penempelan. Dari ketiga tahapan tersebut, yakni denaturasi, annealing, dan elongasi merupakan satu buah siklus amplifikasi. Siklus tersebut akan terus berulang hingga mendapat jumlah kopi DNA target yang telah ditentukan. Kelebihan dari teknik PCR adalah mempunyai tingkat spesifisitas yang relatif tinggi dan cepat. Beberapa kekurangan dari teknik PCR adalah proses PCR yang memerlukan preparasi sampel cukup rumit dan reagen yang digunakan relatif mahal.
Hasil PCR tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga tidak dapat membedakan parasit yang berada di dalam keadaan hidup atau mati, karena memerlukan identifikasi lanjutan dengan elektroforesis gel. Baik, sekian pemaparan tentang teknik PCR dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.